sebelum mengajukan monetisasi channel YouTube kita, teman-teman. Dan yang pertama itu sebelum pengajuan monetisasi kita cek ulang video-video kita, apakah ada unsur pelanggaran seperti hak cipta, terus gambar thumbnail yang sama, judul yang sama, terus apalagi ya, konten yang re-upload atau kena pelanggaran gitu, teman-teman. Nah, sebenarnya dari kita itu karena sudah senang dulu ya melihat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, kita langsung mengajukan tanpa mengecek ulang konten-konten kita yang sudah diupload dari jauh-jauh hari, teman-teman. Dan sini tips dari saya, mungkin cek terlebih dahulu thumbnail-thumbnailnya apakah sama atau hampir menyerupai, karena kalau thumbnailnya hampir sama itu bakal terkena konten berulang, teman-teman. Dan saya sudah mengalami sendiri, padahal kontennya beda tapi thumbnailnya itu hampir sama, nggak sama persis, cuman hampir menyerupai gitu. Jadi di situ saya langsung ngajuin, ternyata ditolak karena konten berulang, padahal konten saya ori semua, teman-teman. Dan yang kedua, konten yang re-upload itu mendingan dihapus dulu, jangan sampai ada konten-konten orang lain atau konten re-upload kemudian kita ajukan monetisasi, dan resiko ditolaknya itu sangat besar. Kemudian kita cek ulang lagi kayak backsound, lagu-lagu, nah itu juga mempengaruhi monetisasi di channel kita. Nah, pada bagian itu sudah selesai semua, kebanyakan teman-teman semua, terutama teman-teman saya ada yang nanya, kok di tahap atau di langkah kedua saat pendaftaran Google AdSense itu selalu error, kenapa? Nah, itu sebenarnya banyak faktor ya, teman-teman. Dan yang saya alami itu salah satunya, jadi si AdSense itu double. Misalkan dulu pernah bikin AdSense dengan email ABCD. Nah, ketika pengajuan monetisasi channel menggunakan email tersebut dan menggunakan KTP yang sama, jadi di situ datanya bakal bentrok. Jadi bahwa AdSense mendeteksi data tersebut sudah ada di AdSense, makanya AdSense error atau bisa jadi AdSense double. Nah, tips dari saya untuk pengajuan monetisasi saat langkah kedua error itu menggunakan email yang sama dengan akun channel kita, teman-teman. Itu yang saya lakukan, dan menggunakan identitas yang baru belum tersentuh dalam per AdSense, teman-teman. Nah, itu yang saya lakukan setiap pengajuan monetisasi, dan alhamdulillah pada tahap kedua itu saya nggak butuh waktu lama, teman-teman. Kurang lebih 1 jam pengajuan Google AdSense sudah diterima. Kemudian langsung ke tahap ketiga, dan pada tahap ketiga itu saya sarankan rajin-rajin upload, teman-teman, biar pihak YouTube itu mendeteksi bahwa channel kita itu channel aktif walaupun penontonnya masih sepi ya, teman-teman. Dan itu saya alami sendiri, cuman butuh 1 kali 24 jam itu langsung dimonetisasi. Dan videonya juga saya ori semua, asli, nggak ada rekaman orang lain atau nggak ada re-upload dari orang lain, teman-teman. Jadi tips pertama dari saya itu koreksi semua konten yang bermasalah, perbaiki thumbnail, cek backsound segala macam, dan kedua, daftar Google AdSense menggunakan data yang benar-benar baru. Kalaupun teman-teman sudah punya Google AdSense, misalkan satu channel mau pakai, maksudnya satu akun AdSense mau dipakai 4-3 channel, itu nggak masalah. Tapi kalau teman-teman menggunakan identitas yang sama tapi dengan daftar Google AdSense baru dengan ID identitas yang sama, itu bakal ditolak, teman-teman. Itu pengalaman saya sendiri, itu menurut pengalaman pribadi ya, teman-teman. Nah, yang ketiga tips dari saya itu saat pengajuan monetisasi itu kita harus sering-sering upload, ya minimal 1 hari 1 kali, atau 1 hari bisa 2-3 video lebih baik gitu, teman-teman. Dan itu tips dari saya sebelum pengajuan monetisasi. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata, karena saya juga di sini masih belajar. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah mensupport channel ini. Terus dukung channel ini yang belum mengklik tombol subscribe. Oke, saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.